Malam. Mari kita siapkan hati sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kembali pada malam ini kami semua dapat kembali berkumpul Tuhan untuk mendengarkan, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya Engkau yang beracara Tuhan. Dan untuk pembicara pada malam hari ini Tuhan, Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikannya semuanya hanya daripada-Mu Tuhan. Dan juga Engkau berkati semuanya Tuhan, peralatan-peralatan kami gunakan Tuhan, sinyalnya semuanya supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan, hormat, dan puji syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tangan.
Engkau setia. Kini kau pegang hidupku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Lamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Buktikan Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, you never leave me, Lord. Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan. Kasih-Mu Tuhan, oh, yang kami perlu. Pegang erat tangan kami, Tuhan. Kami tak mampu berjalan tanpa-Mu. Yesus, Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Allah pemegang hidupku, Allah yang berdaulat atasku. Haleluya. Oh,
percaya hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Shalom, selamat malam. Halo Pak. Ya, halo, shalom. Selamat Shalom. malam Pak Yu. Juga Ibu Mega, selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Baik ya Pak? Sangat baik. Amin, puji Tuhan Pak. Monggo Pak, langsung aja Pak. Oke. Doa dulu tapi ya Pak. Iya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam ini kami ada. Kami hidup, kami boleh bertemu dengan Engkau. Karena yang kami butuhkan hanya izin. Izin boleh ketemu Engkau. Kalau kami bertemu Engkau, penyakit kami dicabuti oleh Tuhan. Kalau kami bertemu Engkau, masalah kami diselesaikan. Dan kami percaya ketika kami mendengar firman-Mu, disembuhkan kami dari penyakit kami. Terima kasih Tuhan yang siap mendengar suara Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus katakan, amin. Ya, shalom saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara konsentrasi, karena malam ini Tuhan bicara banyak mujizat. Kata-kata ini bukan untuk menyenangkan saudara, karena ingat Tuhan belum turun tahta. Kekacauan-kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini tidak membuat Tuhan turun tahta. Catat itu baik-baik. Tuhan Yesusmu masih bertata. Yang setuju katakan amin. Dia masih punya hobi mencampuri hidupmu. Dia tidak butuh izin untuk menyelesaikan masalahmu. Setan ya begitu, nggak tunggu Anda berdosa, suka goda Anda. Tapi Tuhan Yesus pun tidak butuh izin dari mana-mana untuk membantu saudara. Karena dia sayang sama saudara. Tadi saya sempat mengikuti ibadah Toast of Heaven. Di akhir acara, Daniel bersaksi. Rebu lalu saya yang berbicara, saya bicara tiba-tiba ada yang nggak bisa gerak tangan, malam ini akan gerak. Dan tadi dia bersaksi, ada orang tangannya nggak bisa gerak, tiba-tiba bisa gerak. Itulah Tuhan Yesus. Malam ini pun, waktu tadi yang memimpin puji-pujian ini memimpin lagu, Tuhan berbicara, ada dua orang, namanya Suparman, nggak tahu siapa itu, Suparman dan Susanto. Ya, yang Susanto ini sakit pencernaan, migrain dan darah tinggi, enggak masalah, disembuhkan Tuhan. Yang namanya Suparman, saya kok lama di GAP tidak pernah dengar ada namanya Suparman. Tapi Suparman ini masih muda, nanti dia akan mengerjakan sesuatu yang baru. Hidupnya akan dirubah total. Akan ada breakthrough dalam hidupmu, bahkan ada salah satu anakmu yang bisa bahasa, akan dipakai Tuhan dalam bidang bahasa. Terima kasih, dengarkan baik-baik, karena Tuhan malam ini mungkin khotbah saya tidak banyak, karena dari awal Tuhan sudah menyertai saudara. Ibadahmu ini ibadah yang disertai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bahkan ada yang dari luar grup gerejamu ini ikut, dia sedang bingung soal pekerjaan. Tuhan akan terobos breakthrough. Ya, juga ada yang kena COVID, isoman saudaranya akan disembuhkan Tuhan. Ya, yang memimpin puji-pujian ini saya enggak lupa saya siapa. Kok familiar. Tapi kamu punya mama. Tuhan bilang kamu punya mama, sakit lututnya. Dan pencernaanmu terganggu. Nanti mamamu akan disembuhkan Tuhan malam ini. Ya, mamamu ini sudah umur tapi masih kuat, kakinya sakit. Tuhan akan sembuhkan dan boyok-boyoknya disembuhkan Tuhan. Jangan takut, gula diabetesnya juga disembuhkan Tuhan.
Terima kasih, sebenarnya masih banyak, tapi saya harus menyampaikan firman Tuhan. Ya, ingat saudara, ibadahmu ini luar biasa. Malam ini spesial. Saya dari tadi diganggu kuasa gelap. Jam 5 saya pusing. Tapi saya bilang, Tuhan, bukan dengan kuat dan gagahku. Biarlah Tuhan yang berbicara malam ini. Karena kalau Tuhan bicara, tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Ya, amin ya. Ayo kita mulai ya, konsentrasi semua. Saya bulan lalu mengajar saudara, banyak hal-hal yang tidak saudara pahami terjadi dalam hidupmu. Sebenarnya Yesus itu tidak pernah kaget terhadap kekacauan yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus itu kaget kalau saudara kurang percaya bahwa Yesus bisa merubah kekacauan yang terjadi dalam hidupmu menjadi kebaikan. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat, kekacauan-kekacauan di dalam hidupmu tidak bisa berhenti karena setan belum berhenti. Tetapi Tuhan Yesus tidak butuh izinmu, tidak butuh izin dari siapapun, dia akan menyelesaikannya. Kalau dulu menyelesaikannya, dia akan menyelesaikannya. Ini tidak bisa saya tahan ya. Ibu Lili, anakmu ini yang melahirkan Tuhan. Kenapa kau sekarang berpikir anakmu bingung? Tuhan itu kalau mengizinkan melahirkan anakmu, dia akan menyelesaikannya masalah-masalah anakmu. Karena Yesus itu kalau melahirkan seorang anak dari rahim seorang wanita yang cinta Tuhan, tidak untuk dipermalukan. Ya, itu catat ya. Enggak tahu siapa itu Bu Lili. Ya, pokoknya intinya anakmu kesulitan dan engkau tidak bisa apa-apa. Tapi engkau punya Tuhan yang melahirkan anakmu. Ya. Yang kedua, suamimu enggak sehat. Suamimu akan diterobos Tuhan malam ini. Jangan takut, jangan gentar, karena engkau wanita yang mengasihi Tuhan. Ya, itu pesan itu. Ada untuk Ibu Evi, enggak tahu. Ada enggak namanya Evi? Kok Evi itu gembalanya GAB Sidoarjo. Tapi enggak tahu di sini ada Evi, tapi nanti aja ya. Ini saya harus menyampaikan banyak suara-suara ini di telinga saya, tapi saya harus menyampaikan ini dulu. Judulnya khotbah hari ini Jalannya Tuhan, ya. Jalannya Tuhan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di saat, nah gitu ya. Jadi dia buat jalan. Tuhan itu tidak pernah terganggu dengan jalan-jalan yang terkunci. Karena dia punya kunci kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Jadi pintu-pintu yang tergembok malam ini diruntuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kunci-kunci yang mengunci tidak membuat Tuhan gentar. Pak, itu kalau ada pintu. Kalau nggak ada pintunya, Tuhan bisa buka buat jalan baru. Dia tidak hanya membuka jalan, dia bisa membuat jalan baru. Nah, tetapi dengarkan saya dulu. Aku tanya, Tuhan, aku harus ngajar apa? Tuhan bilang, ajarkan ini. Anak-anakku, terutama untuk anak-anak Rehoboth ya, saudara-saudaraku yang di Rehoboth. Dengarkan ini penting. Engkau ini percaya Tuhan. Tuhan katakan tidak ada yang tidak percaya Tuhan. Tetapi tidak sulit untuk percaya sama Tuhan itu. Yang sulit itu apa? Mereka, anak-anakku itu sulit menerima caraku menolong mereka. Saya ulang lagi ya. Saudara mungkin tidak percaya Tuhan. Tetapi saudara kesulitan menerima caranya Tuhan. Karena itu malam ini saya akan menunjukkan cara-cara Tuhan bekerja di jalan Tuhannya, ya.
Ingat, ini ayatnya, dasar ayatnya. Saudara, konsentrasi ya, saya sampai bergetar lidah saya. Ini roh Tuhan sedang berbicara, pasti menyelesaikan buat saudara ya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu. Yesaya 55 ayat 8. Ini loh saudara, Tuhan tidak ngomong Anda tidak percaya. Yesus selalu ngomong, hai orang yang kurang percaya. Kurang percaya itu bukan tidak percaya, tetapi nggak bisa terima. Tuhan, apa yang terjadi ini? Caranya loh, nggak setuju aku. Caranya nggak setuju. Nek Isa, gini kok. Nah, padahal Tuhan ngomong, caramu bukan caraku. Bedanya itu seperti langit dan bumi. Jadi saudara ingat, kalau saudara sudah panggil arsitek, saudara jangan bahasa Jawanya cawe-cawe, jangan ikut-ikut. Kalau kau nonton 2 orang atau lebih katakan jangan cawe-cawe, gitu ya. Karena cara Tuhan itu istimewa. Cara Tuhan itu tidak kelihatan. Ingat, dulu saya pernah mengajar peperangan roh. Yang perang itu manusia rohmu, jadi tidak ada kelihatan. Tetapi Tuhan itu hebat, saudara. Nah, sekarang Anda lihat gambar ilustrasi. Nah, gambar pesawat terbang. Saya ini ya, kan sebelum COVID, hidupnya banyak di pesawat. Jadi, saya tidak kenal sama pilotnya. Tapi saya bisa tidur. Ya, sini Amerika, itu tanyakan Bu Maria yang ke Amerika bolak-balik. Kencing aja mungkin Bu Maria di Amerika ya. Itu saya ke Amerika sampai bosen. Tidur itu kan 7 jam. Tidur bangun masih di pesawat. Saya sampai stres. Pertama kali ke Amerika itu bingung saya. Ya, 26 jam hanya turun Jerman. Saya tidak kenal pilot tuh, tapi saya bisa tidur. Wah, aneh ya. Nah, sekarang pilotmu siapa? Pilotmu Yesus. Yang setuju katakan amin. Tidak kenal pilotnya aja, tidak tenang kok. Sekarang kenal Yesus nggak tenang. Ya, yang tersinggung katakan amin. Ya, jadi saudara, saudara harus tahu pilotmu Yesus. Saudara naik pesawat aja nggak kenal tenang kok. Pokoknya sampai. Ya sekarang belajar dong. Percaya Yesus. Pokoknya sampai. Karena Yesus itu awal dan akhir. Filipi 1 mengatakan, dia yang memulai pekerjaan baik dan menyelesaikannya. Jadi kalau dia menikahkan engkau, dia yang menjaga pernikahanmu. Kalau dia melahirkan anakmu, dia yang membesarkan anakmu. Yang setuju katakan amin. Dikatakan Filipi 1 ayat 6, dia memulai dan dia mengakhiri pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau gereja ini dimulai oleh Yesus, gereja ini akan dipertahankan oleh Yesus. Yang ganggu rumah tanggamu, ganggu gerejamu, itu ganggu Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, malam ini marilah kita bersama-sama menguatkan kepercayaan kita bahwa jalan Tuhan pasti baik. Yang pertama, Tuhan ingin kita memiliki rute kita. Ayatnya, setiap tempat yang diinjak oleh kakimu, kuberikan kepadamu. Nah, ini penting. Saudara, kalau mamamu ingin kamu jalan, belum tentu kamu bisa menguasai tempatnya. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh kamu hidup, dia bilang, kamu harus memiliki hidupmu. Kalau kamu punya anak, kamu pasti memiliki anakmu. Loh, pastor, tapi anak saya nakal. Oh, tenang saja. Tuhan itu bilang, engkau akan memiliki tempat yang diinjak kakimu jadi milikmu. Saudara harus tahu, pernikahan milikmu. Kau bisa bilang sama setan, ingat ya, yang menikahkan aku Yesus. Jadi tidak ada dalam nama Yesus senjata yang diasah mengganggu pernikahanku. Anak-anakku anaknya Yesus.
Jadi yang pertama saudara harus dengar, Tuhan itu ingin saudara memiliki rute Anda. Kalau kita ke Pasar Ratum, itu jalan umum. Tapi kalau Tuhan suruh Anda hidup, Dia yang memiliki hidup, Dia akan memberikan kehidupan itu. Ya, yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu kalau nyuruh Anda pergi, Tuhan ingin menyertai. Ayatnya, seorang pun tidak dapat bertahan terhadap engkau seumur hidupmu. Saya ulangi lagi ya. Tidak ada penjahat manapun, COVID manapun yang bertahan menghadapi engkau. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Tidak akan kubiarkan engkau. Ini penting sekali. Janji Tuhan ini penting buat akhir-akhir minggu ini. Di Surabaya rumah sakit banyak yang tutup. Ya, karena full. Tapi engkau harus tahu, engkau tinggal di Surabaya, engkau tinggal di Makassar, Semarang, atau manapun Amerika, tetapi warga negaramu bukan dari sini. Warga negaramu adalah dari surga. Jadi surga adalah negara yang tidak tergoncangkan. Saya nonton film, orang Amerika itu kalau ada satu aja ya masyarakatnya yang dianiaya di desa, dijemput. Surga juga gitu. Kalau ada satu aja jemaat Rehobot yang terganggu, surga akan selesaikan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Saudara harus tahu ya, jangan main-main sama presidennya surga. Yesus itu nggak main-main. Kalau dia sudah utus saudara ke bumi, dia tidak akan tinggalkan saudara. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Dia ingin Anda menikmati perjalanan Anda. Yang kedua, Anda tidak sendirian. Duh, kenapa Tuhan tidak kelihatan? Soalnya musuhmu ya tidak kelihatan. Setan itu tidak kelihatan. Hanya bisa dilawan Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara harus catat itu baik-baik. Anaknya presiden kadang-kadang sendirian. Tetapi di mana-mana ada penembak jitu. Itulah saudara. Kalau saudara merasa sendirian, malaikat Tuhan berjaga berkeliling di antara rumahmu. Yang setuju katakan amin. Engkau ini anak raja, tidak akan dibiarkan sendirian. Banyak pahlawan-pahlawan surga malaikat di sekeliling saudara. Saudara harus catat baik-baik. Lupa anak saya, sama saja. Pokoknya mamanya cinta Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Kalau mama papanya dijaga Tuhan, anaknya dijaga Tuhan. Itu sudah pasti. Karena itu ibu-ibu, tante-tante, caci-caci, encim-encim. Mak-mak, dengarkan saya. Engkau jangan putus asa. Walaupun kau nggak secara manusia bisa nolong anakmu, tapi doamu membuat malaikat Tuhan menjaga anakmu. Yang setuju katakan amin. Ini penting, saudara. Yang ketiga, saya agak cepat ya, karena saya akan banyak menyampaikan doa-doa penting ya. Tuhan ingin kita berhasil sampai tujuan. Ini penting sekali, karena banyak yang bisa berangkat tapi gagal. Janganlah engkau lupa mengatakan Taurat firman Tuhan ini, renungkanlah siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati, dan dengan demikian perjalananmu berhasil. Tuhan ingin kita sampai finish. Caranya apa? Merenungkan firman Tuhan. Malam ini, saudara meninggalkan hal-hal lain. Saudara merenungkan firman Tuhan malam ini. Maka dalam nama Yesus, perjalanan hidupmu berhasil. Apa yang kau kerjakan berhasil. Ya, itu Anda tahu dah, itu pembukaan 3 hal yang Tuhan ingin terdapat dalam hidupmu. Sekarang saya akan membahas 4 hal yang membingungkan saudara dalam perjalanan hidupmu. Ya, 4 hal yang membingungkan saudara
dalam perjalanan hidupmu. Saya umpamakan pesawat terbang ya. Oke, Anda lihat ya. Yang pertama, turbulence, badai. Nah, datangnya apa? Tiba-tiba saya pernah naik pesawat di Papua. Di Papua itu setelah setengah jam pasti kesedot. Ingat ya, dari Papua ke Surabaya pasti kesedot. Itu setengah jam. Itu juga terjadi di Palu atau di Aceh. Nah, waktu saya kesedot ke bawah, saya panggil Yesus. Yang lainnya manggil macam-macam. Macam-macam. Di situ ada pendeta juga. Wah, panggilannya saya Yesus. Dia manggil Mama. Pendeta itu manggil mamanya. Saya diajari papi saya. Pokoknya yang menyebut nama Tuhan diselamatkan. Saudara, kalau dengar kabar anakmu kecelakaan, panggil Yesus. Walaupun beda tempat, Yesus tidak dibatasi ruang dan waktu. Ingat ya, kalau dengar anakmu di luar kota, luar negeri mengalami hal penting, panggil Yesus. Karena Yesus peduli anak-anakmu. Itu penting. Selalu ada badai yang tiba-tiba. Ini pernah dialami oleh muridnya Yesus. Waktu mereka disuruh nyebrang, tiba-tiba mereka mengalami badai. Saudara jangan takut ya. Badai pasti ada. Ingat, badai pasti ada. Saudara saya kasih tahu ya. Waktu Yesus tidur di perahu, ada badai. Berarti saudara dalam hidupmu ada Yesus, setan tidak takut. Dia bisa kasih badai walaupun saudara percaya Yesus. Tugasmu cuma satu, bangunkan Yesus, suruh menghentikan badai. Itu penting. Orang-orang tanya saya, Pak, saya ini anak Tuhan, kok ada masalah ya? Ingat itu. Di dalam badai ketika Yesus tertidur, setan tidak takut. Dia kasih badai. Tugasnya Anda hanya bangunkan Yesus. Yesus tolong saya. Maka Yesus akan bilang sama badai, diam. Dan badai dalam hidupmu diam. Jadi ingat ya, yang pertama ada badai. Tapi badai ini tidak akan tahan lama. Tidak ada badai bertahun-tahun itu. Ya, jadi saudara, sekarang kalau ada badai, bangunkan Yesus. Kalau engkau nonton 2 orang atau lebih, katakan bangunkan Yesus, gitu ya. Yang kedua, delay. Dalam hidupmu pasti ada delay. Dulu ini dialami oleh namanya Bapak Pendeta yang punya anak mati, ya. Dalam hidupmu, yang pertama tadi apa? Ada badai. Yang kedua, perjalanan pasti ada delay. Pak, anak saya tahun ini tidak kuliah, Pak. Pak, pernikahan kami ada delay, Pak. Pak, ekonomi kami macet, Pak. Nah, saya ceritai ya satu hal, sedikit kesaksian saya. Saya dulu lulus SMA, sama istri saya ini namanya Megawati ya. Dia lulus, dia kan anaknya orang kaya ya. Dia langsung kuliah Ubaya ya gitu ya. Nah, saya ini kan anaknya hamba Tuhan. Jadi masuk negeri enggak bisa. Enggak lulus. Saya kurang pinter, saudara. Saya enggak bisa lulus. Tapi saya dikasih tahu mami saya. Delay itu enggak masalah, Nak. Bahasa Jawa ya. Lakon itu menangnya carry. Nah, gitu ya. Enggak ada lakon menang depan itu. Katanya mami saya itu. Singkat cerita, saya bisa kuliah. Mega itu kan kuliah duluan. Saudara, sorry ya, ini istri saya. Nanti dia mesti marah, enggak apa-apa. Buat menguatkan saudara. Saudara tahu enggak? Dia belum lulus, saya lulus 3,5 tahun kumlot. Bayangkan itu, saudara. Saya telat kuliahnya, tapi saya bisa lulus duluan. Nah, itu kan Yesus saya. Saudara, delay itu tidak masalah. Terlambat tidak masalah. Karena bagi Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Yang setuju katakan amin. Anakmu telat menikah, anakmu telat bekerja, tidak masalah.
Karena Yesus tidak pernah terlambat. Ini penting, saudara. Kesaksian kedua, ini penting. Saya itu banyak pelayanan dan nulis-nulis buku. Teman saya nulis buku 1. Dia ngomong, kamu kebanyakan pelayanan, jadi nggak nulis buku. Saya diem aja. Saya waktu itu main drum. Tuhan, aku main drum, nggak apa-apa, saya telat. Mami saya ngomong, nak, kalau Tuhan Yesus sudah melonsing kamu, tidak ada yang bisa menghentikan kamu. Saudara tangkap kata-kata iman ini ya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, saudara, teman saya yang nulis buku 1 itu, sekarang bukunya disale. Ngerti disale? Disel. Disale, disel. Nggak laku. Tahu buku saya berapa? 30 buku ISBN di rak kedokteran. Puji Tuhan, itulah Yesus. Telat itu tidak membuat kau terlambat. Telat itu membuat engkau mengerti Tuhan sedang mengerjakan banyak hal. Bulan depan saya akan khotbah soal ini, waiting room. Banyak orang Kristen nggak tahan di waiting room. Ya, bulan depan saya sudah ada jadwal. Saya harapkan saudara tidak bosan ya, sampai Desember saya sudah atur jadwal sama ibumu. Ya, saya atur. Hari ini belajar jalan Tuhan, bulan depan waiting room. Saya berdoa supaya Rehoboth ini mendapat makanan yang dari surga. Ya, itu yang pertama, namanya turbulence atau badai, kedua delay. Ketiga sekarang, yang membingungkan saudara. Ini istilah-istilah naik kapal terbang ya, tapi pertama badai, kedua delay. Yang ketiga apa? Yang ketiga cancel. Nah, ini juga yang sering naik pesawat terbang sering cancel ini. Saya kalau kena cancel, waduh Tuhan enggak tahu, ini pelayanan kok di cancel sih. Ternyata pesawat pertama jatuh ke jurang, saudara. Jadi ingat, Tuhan tidak punya dasar untuk mengcancel saudara, tapi Tuhan menghambat kejadian kecelakaan dalam hidupmu. Dulu namanya Musa juga di-cancel masuk Israel. Ya, Anda tahu Musa tidak boleh masuk Israel, katanya pendeta-pendeta. Tapi kata Alkitab, waktu Tuhan mengcancel Musa, Tuhan bukan tidak memasukkan Musa. Ya, sekarang lihat saya. Anda pernah dengar nggak Yesus ketemu Musa dan Elia? Pasti saudara pernah dengar ayat Yesus ditampaki oleh Musa. Saudara tahu nggak? Yesus itu dilihat Musa di mana? Israel. Jadi Tuhan itu tidak pernah bohong. Ada mahasiswa saya tanya saya, Pak, Yesus bohong ya? Janji Musa masuk, tidak masuk. Oh, salah kamu. Karena dalam Matius dikatakan, Musa masuk dalam tubuh yang lebih sempurna ketemu Yesus. Jadi Tuhan itu tidak pernah bohong. Kalau dia berjanji, dia tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Catat baik-baik ya. Kalau dia berdoa, pasti akan terjadi. Dia akan tidak berlambat-lambat. Saudara harus tahu, karena banyak yang protes. Tuhan doa kok belum terjadi. Ingat, kalau Tuhan membiarkan cancel, karena ada yang terbaik yang terjadi di depan saudara. Itu penting, saudara. Yang pertama apa? Turbulence. Yang kedua apa? Yang pertama tadi delay. Yang ketiga cancel. Yang terakhir yang paling nggak enak. Ini ya harus dibahas. Kalau naik pesawat terbang pasti ngalami ini. Left behind. Apa? Ketinggalan pesawat. Nah, ini penting, saudara. Yang pernah ketinggalan pesawat apa? Istri lot. Ya, ini ya. Jadi saudara ingat, ada 4 hal yang saudara alami. Pertama badai. Kedua apa? Ada delay dalam hidupmu. Ada ketiga, ada cancel. Keempat, ada ketinggalan. Nah, tetapi kuncinya bagaimana? Ya, terakhir ini akan saya bahas caranya melewati perjalanan bersama Tuhan. Setelah itu saya akan menyampaikan
beberapa doa yang harus Anda dengar ya. Oke. Kuncinya. Nah, ini lagu sekolah minggu saya suka ya. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih? Nah itu. Tuhan Yesus bilang apa? Masuklah pintu yang sesak. Lebar pintu dan luaslah jalan binasa. Kalau saudara sekarang, Pak, yo, Bugem, kenapa hidupku sesak? Bugem pasti tertawa. Berarti nak, kamu sudah masuk jalan yang benar. Gembalamu bingung nak gini. Bu, kok enak terus ya? Aduh, jangan-jangan masuk tol ini. Losor. Jadi kalau kita, para pendeta, gembala, penginjil, dengar orang, "Duh, kok saya susah?" Waduh, senang. Asal engkau di dalam Tuhan. Kalau engkau nggak pernah ibadah susah, ya repot. Pak, ibadah itu penting enggak, Pak? Hati-hati ya, saudara. Sekarang banyak jemaat yang gila. Kenapa? Ibadah enggak penting. Saudara, Malaki 3 mengatakan ada perbedaan orang yang beribadah dan tidak beribadah. Saudara, walaupun cuma Zoom, saudara ini loh, saudara dengarkan saya yang penting ini. Saudara kebaktian kan kelihatan pendeta. Saudara pernah lihat Yesus enggak? Kan saudara waktu ibadah enggak pernah lihat Yesus langsung. Jadi Zoom juga enggak pernah lihat Yesus langsung. Yesus itu enggak dibatasi Zoom atau ibadah hadir. Saudara satu, ibadah terus. Ingat, sampai enggak kuat, sampai ngomong, Yesus aku enggak kuat. Ibadah terus. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya yakin keluarga kakak saya ini, Bu Maria juga enggak kuat. Tapi dia harus kuat karena janjinya Tuhan. Ibu gembala saudara ini pernah cerita sama saya. Sorry ya Bu ya. Cerita sama saya. Enggak punya ide jadi pendeta itu. Saya sering guyon sama gembala saudara. Modelnya kayak artis. Enggak cocok jadi gembala. Wah. Tapi saudara, dia nurut. Kenapa? Ya, dia tahu dia sudah pasrah sama pilotnya, Yesus. Karena kalau dia pinter, belum tentu anaknya selamat. Tapi kalau dia percaya sama pilotnya, sekeluarga selamat, saudara. Saudara tolong, dengarkan saya. Tidak gampang jadi wanita sendirian gembala lagi. Jadi saudara diberkati, punya profil gembala yang setia. Tidak gampang, saudara. Saya aja suami istri, tidak gampang kok, apalagi gembala saudara. Masih ngurusi makan orang lain lagi. Tapi ingat, dia tahu, dia tidak punya ide. Yang punya ide Yesusnya. Kalau Yesus punya ide, dia yang mulai, dia yang akan mengakhiri. Dia kalau sudah ngomong jalan, dia tidak tinggalkan. Kalau dia sudah buka pintu, tidak ada yang nutup. Ya, makasih. Ini tentang gerejamu, saudara harus konsentrasi. Yang kedua, caranya melewati. Ini penting. Ini jarang diceritakan ya. Persiapan itu penting. Ada 10 gadis dulu ceritanya nih. Banyak yang khotbah itu nggak jelas. Katanya 5 gadis bodoh katanya gitu. Ngawur aja. Ini 10-10-nya ini dipilih dari ribuan Israel. 10 ini pilihan, sudah top-top semua. Cantik-cantik, pinter-pinter, bisa menyembah semua. Dikatakan bodoh bukan karena tidak dipilih,
Tapi gara-gara apa? Nggak bawa minyak. Nah, yuk kita bahas ini. Gadis-gadis bijaksana, pelitanya juga dalam minyak, dalam buli-buli. Ini saudara, saya minta tolong. Ada orang iri, Pak saya berdoa kok enggak ditolong, kok orang itu ditolong. Ingat, gadis-gadis itu dianggap bodoh bukan karena enggak doa. Karena enggak siap. Siapkan dirimu. Ya, siapkan dirimu. Saya mau ngomong kesehatan dikit ya Bu, izin ya. Jadi saudara harus persiapkan dirimu. Hidup sehat, ya. Tetap jaga makan, olahraga. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Jangan membuka celah. Ya, tiba-tiba Roh Tuhan ngajarkan saya tentang Daniel. Ya, di gereja Rehoboth ini ada Pak Bambang kalau nggak salah, itu ikut kemarin kuliah saya. S2 di STT Parakletos. Daniel itu tidak dimakan singa karena apa? Karena dia tidak bersalah sama raja dan tidak bersalah sama Tuhan. Saudara, saya peringatkan, ketika saudara percaya sama Tuhan, saudara harus menghormati pemerintah. Lakukan vaksin sebisa mungkin. Lakukan masker, cuci tangan sebisa mungkin. Lakukan bagianmu biar Tuhan bekerja maksimal. Ya. Yang terakhir, saya akan ceritakan sesuatu yang menarik. Ada khotbah yang membingungkan. Yang pertama tentang Galilea. Murid-murid Yesus ini kan kena badai 2 kali, saudara. Jadi saudara bingung. Pendeta ini khotbah badai, pendeta ini khotbah badai. Petrus itu mengalami badai di perahu 2 kali. Yang pertama, Yesus tertidur. Yang kedua, badainya kan diam tadi. Pikir Petrus, badai kali ini yang kedua juga dibentak Yesus. Ternyata badai yang kedua, Petrus tidak melihat Yesus menghentikan badai. Jadi saya mau ngajar saudara sekarang, kalau masa dulu badai dihentikan, masa sekarang belum tentu Tuhan menghentikan badai, tetapi menyuruh Anda jalan di atas badai. Saya ulangi ya. Petrus itu pernah melihat Yesus meredakan badai. Tapi Petrus yang sama melihat Yesus yang sama membuat dia berjalan di atas badai. Saya ulangi lagi, ini penting sekali. Dalam hidup Petrus, dia ketemu badai 2 kali. Yesus yang sama menghentikan badai. Yesus yang sama menyuruh dia jalan di atas badai. Mungkin saudara tanya, COVID ini kenapa tidak hilang? Dulu flu burung hilang. Saya akan berkata-kata secara roh. Kali ini Tuhan tidak menghentikan COVID, tapi Anda berjalan di atas COVID dalam nama Yesus. Yang setuju kata amin. Nah, caranya gimana? Ini saya akan tunjukkan ayat yang jarang dibuka. Saya tunjukkan ayat yang jarang dibuka. Karena banyak pendeta khotbah, ketika Petrus jalan di atas air, tidak ada terusannya. Ayo, saya tanya, siapa yang tahu terusannya gimana? Terusannya cuma pendeta khotbah, Pak. Lucu. Petrus digandeng naik lagi. Tidak ada ceritanya. Saya punya cerita lanjutannya. Anak saya tadi saya godain. Kok Papa ngerti lanjutannya, Pak? Saya goda gini. Karena Petrus sudah WhatsApp apa. Dia tertawa, saudara. Saya tidak di SMS sama Petrus. Tapi saya baca ayat kaget saya. Saya tunjukkan sama saudara. Saudara yang malam ini lihat ini diberkati. Karena saudara lihat lanjutan yang jarang dikhotbahkan. Ini ceritanya. Kan ceritanya dia kena badai. Ini ceritanya gini. Ajak Yesus pergi perjalananmu. Ini ayatnya. Ketika Petrus masuk air, ditolong Yesus, kan selesai ceritanya. Ternyata belum. Saya nemukan satu ayat yang hebat. Ayo kita baca.
Mereka mau menaikkan Yesus ke perahu, seketika itu juga perahu itu sampai pantai yang dituju. Saya ulang lagi ya. Terjadi hal mujizat ketika dia masuk perahu, habis nolong Petrus, ketika dia masuk perahu, perahunya sampai tujuan mendadak. Duh, dahsyat. Ada namanya percepatan waktu. Saudara catat ayatnya ya, Yohanes 6 ayat 21. Atasnya itu membahas Petrus tenggelam. Tetapi di ayat Yohanes dikatakan perahunya mendadak sampai. Nah, ini saya akan bahas ini. Waktu pendeta khotbah, Yesus tenggelam, pendeta-pendeta hanya menceritakan Yesus tidak meninggalkan Petrus. Tapi malam ini saudara dapat ayat. Bukan cuma ditolong dari tenggelam. Ada mujizat percepatan. Ketika Yesus naik perahu, maka seketika itu juga perahunya sampai tujuan. Saudara, jangan senang ditolong Yesus tenggelam. Karena kalau Yesus ajak masuk perahu, dikatakan seketika itu juga perahumu akan sampai tujuan. Praise the Lord. Ya, saudara, sekarang kita menyembah. Saya akan menyampaikan beberapa hal ya yang Tuhan ingin sampaikan. Ya, syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua menyembah Tuhan ya. Saya akan sampaikan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini membuat kita kuat. Bahwa jalan Tuhan bukan jalan kami. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Biarlah apa yang akan kami dengar hanyalah dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih, terima kasih. Ada 2 orang yang sakit diabetes akan disembuhkan Tuhan. Saya bersyukur, catat ya, baik-baik. 1 pria, 1 perempuan. Diabetesmu akan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Martin, ya dengarkan Martin, dengarkan suara Tuhan. Kau punya masalah dengan keuangan, dan Tuhan akan membantu engkau. Engkau akan dibereskan. Ada berapa pembayaran akan diselesaikan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan mengatakan, Yemimah dengarkan. Kamu bingung sama anakmu, kata Tuhan. Anakmu itu anaknya Tuhan Yesus. Engkau sudah ikut Tuhan sebelum engkau punya anak. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Anakmu itu akan jadi nabi Tuhan. Engkau harus kuat. Engkau harus kuat. Ya, dengarkan Yemima. Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Semua akan beres. Engkau hanya perlu sabar. Ya, perlu sabar. Kau tidak perlu takut. Kau harus mendengarkan mentormu. Engkau harus ingat, Tuhan bilang engkau sedang sedih. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sorry ya. Tuhan itu baik. Khusus Yemima. Aku berdoa biarlah berkat dari Bapak, Putra itu turun ke atas kamu. Migrenmu akan sembuh, ya. Keuanganmu akan dapat. Tapi kamu jangan takut, kamu harus setia. Jangan punya pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Saya berdoa untuk ini enggak tahu, ya, tapi Tuhan ngomong.
Ibu Culan ini yang muda atau yang mamanya. Tapi saya berkata-kata yang ibu umur ini, yang kacamata ini akan disehatkan Tuhan. Tulang-tulangnya akan disembuhkan Tuhan. Jangan takut. Ya, tulang-tulang rematikmu, ya kram-krammu, kaku-kaku, kaki semua jari, punggung boyok-boyok, semua akan disembuhkan Tuhan. Ya, jangan takut. Ya, akan disembuhkan Tuhan. Ya, saya berdoa lagi. Sebentar. Tadi Tuhan katakan ada yang saya di awal sudah berdoa ya, tolong dicatat kalau ada yang perlu disampaikan. Ya, ini Pak Ayung, dengarkan. Pak Ayung ini punya masalah dengan anak, ya. Saya enggak tahu ya. Saya enggak tahu Pak Ayung ini yang mana, orang GAB atau enggak, tapi engkau punya anak perempuan. Enggak tahu ya. Kalau salah mungkin bukan Ayung Anda ya, tapi Anda punya anak perempuan, kata Tuhan. Anakmu ini nanti masa depannya akan baik. Tapi ada berapa yang mengganggu. Tuhan akan selesaikan. Pak Ayung, engkau ada hal yang harus kau kerjakan dalam hidupmu. Sorry ya, saya akan sampaikan semuanya ya. Pak Ayung, engkau ada sesuatu hobi yang harus dihentikan. Tetapi Tuhan akan membantu engkau. Terutama Tuhan bilang ada keuangan yang macet. Ada hal-hal ekonomi yang tidak seharusnya engkau alami. Tapi Tuhan akan selesaikan. Ada perempuan di dalam rumah tanggamu yang akan disembuhkan Tuhan. Levi, dengarkan Tuhan. Kamu punya masalah keluarga. Ya, tapi semua akan diselesaikan Tuhan. Dan bulan depan ada hal yang terjadi dalam hidupmu dan kamu akan mendapatkan kabar dari Tuhan. Tidak tahu Levi Lefta ini orang GAB atau tidak, tapi Tuhan ngomong gitu kamu akan mengalami terobosan. Brian, dengarkan suara Tuhan ya. Brian atau Brian ini. Ya, pokoknya itulah ya. Saya lupa ini biasanya kalau ibadah duduk depan nih, ya sebelah kiri saya. Tertawanya paling keras nih, sampai saya shock kaget ya. Kalau nggak salah lo ya, Brian ini ya, hitam-hitam manis gitu loh ya, kayak kurma ya, hitamnya. Dengarkan ya Brian, kamu jangan khawatir, Tuhan bilang kamu bingung masa-masa akhir-akhir ini. Tapi Tuhan itu hebat, Brian. Tuhan itu hebat. Tuhan itu tidak panggil kamu untuk dipermalukan. Ada banyak hal yang akan terjadi dalam hidupmu. Banyak hal. Walaupun sekarang kamu bingung. Ingat, Tuhan itu tidak pernah bingung. Kamu bingung dalam hatimu. Kamu sungkan ngomong. Mau nggak percaya sungkan. Sudah kadung ikut Tuhan. Tapi Tuhan itu kalau sudah panggil kamu, Dia akan menyelesaikan. Rumah tanggamu ada terobosan. Bahkan ada hal baru. Tuhan ngomong 2 bulan, 3 bulan lagi, kamu akan terima kertas. Saya tidak tahu apa itu. Tapi itu akan jadi terobosan buat kamu. Ya, rumah tanggamu juga akan diberkati Tuhan. Rumahmu ini, saya tidak mau sampaikan, tapi saya rasa saya harus sampaikan. Ada gangguan. Ada senjata. Saya berdoa khusus, tidak ada senjata yang diasah mampu mengganggu rumahmu. Saya lihat ada perempuan, ya, baju Cina di atas, di loteng. Tapi saya percaya berdoa dalam nama Yesus, tidak ada kuasa roh-roh, Kuan Im, roh-roh kegelapan, roh-roh konteng yang dikirim ke rumahmu akan dibersihkan dalam nama Yesus, bersih. Saya lihat, tapi jangan takut, Tuhan Yesus lebih hebat. Terima kasih, bersyukur sama Tuhan buat Linda. Linda, kamu jangan khawatir. Saya tidak tahu perempuan sebelahmu itu siapa. Tapi Tuhan bilang dia kurang sehat. Tuhan akan bantu. Ya, Tuhan akan bantu. Gulanya terutama dibantu Tuhan. Darah tingginya juga. Sudah, Lindanya 1.
Linda bersyukur. Ya, saya tidak tahu siapa perempuan ini, mamamu atau tantemu. Tapi intinya Mama, Pak. Tuhan, siapa? Mamanya, Pak. Oh ya, intinya Tuhan akan sembuhkan dia. Bukan cuma dia disembuhkan, tapi hubungan kalian akan diperdamaikan. Kamu akan mengasihi mamamu, mamamu akan mengasihi kamu. Semua akan dibereskan Tuhan. Terima kasih, aku bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, bersyukur. Nggak tahu siapa yang sakit COVID hari ini, tapi Tuhan akan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan. Ya, Dion, dengarkan Dion. Kamu menarik hati Tuhan. Kamu orangnya biasa. Kamu tidak gampang percaya. Tapi hari ini Tuhan tidak butuh percayamu. Tuhan mau selesaikan ada satu hal besar terjadi dalam hidupmu. Yang kamu sulit terima itu. Tapi Tuhan akan membantu kamu, Dion. Saya tidak tahu ada keluarga perempuan di rumahmu yang akan disehatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat Maria, dengarkan. Maria jangan takut, ya Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tetapi engkau harus tahu, ada cara Tuhan yang bukan caramu. Ada cara Tuhan yang bukan caramu. Kamu harus terima apapun itu. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan hidupmu. Tuhan janji tidak akan meninggalkan hidupmu. Saya tidak tahu siapa anak kecil ini yang ada hubungan dengan kamu. Tapi akan ada anak kecil atau anak remaja yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Saya tidak tahu kamu punya sepupu atau saya tidak tahu kamu menikah atau enggak, ya. Tapi kamu ada saudara jauh atau enggak, pokoknya perempuan muda itu akan sakit atau sudah sakit akan disembuhkan Tuhan. Bu Evi, ya, penglihatanmu akan diperbaiki Tuhan. Migren-migrenmu, obatmu yang kamu minum tidak selamanya. Kamu akan disembuhkan Tuhan. Tuhan ngomong Ibu Evi ini susah. Ada hal tentang keluarga yang jadi pikiran. Tapi Tuhan akan bantu kamu. Tuhan akan selesaikan satu persatu. Memang sulit, memang sulit. Oh, haleluya, haleluya. Ini enggak tahu Pak Paul Heri ini. Oh iya, Pak Paul Heri. Saya berdoa buat Anda, Pak Paul. Semoga saudaraku ini mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Simarata kata papa, sita papa sakata papa. Aku berdoa buat engkau. Ada dua anakmu, yang satu sedang mengalami pekerjaan. Masalah pekerjaan akan selesai ke Tuhan. Tapi ada satu aku lihat yang terbaring. Aku tidak tahu ini sudah terjadi atau tidak, tapi Tuhan tidak akan lepaskan. Tuhan katakan Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Pak Heri, dengarkan suara Tuhan. Kamu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan sudah memperpanjang hidupmu sekian kali dari kecelakaan-kecelakaan. Dari kasus-kasus yang berat Tuhan sudah meloloskan. Tuhan itu kalau sudah meloloskan, akan meloloskan lagi. Karena dia tidak berubah, kalau dulu menolong anakmu, dia akan menolong kamu sekarang. Terimalah kuasa berkat. Tuhan juga bilang ada terobosan. Tuhan bilang tahun-tahun ke depan kamu akan diberi tugas Tuhan memberi makan banyak orang bersama gembalamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Yang kedua, ada rumah. Saya tidak tahu lihat rumah, tidak tahu. Pokoknya Tuhan bilang itu akan menjadi rumahmu. Ya, catnya putih. Saya tidak tahu gede. Saya untuk apa? Kata Tuhan, engkau punya bisnis yang membutuhkan itu. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan kuasa, kami lepaskan berkat. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa. Sekarang aku berdoa untuk semuanya. Siapapun yang terkena COVID, disembuhkan Tuhan. Terimalah kesembuhan yang dicurahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Khusus ada masalah. Ya,
Tuhan bilang ada masalah pekerjaan yang akan diselesaikan Tuhan. Saya tidak tahu siapa, tapi ada 3-2 orang yang dalam masalah pekerjaan akan diselesaikan Tuhan. Mungkin saya akan menyelesaikan ini, biarlah berkat dicurahkan kepada semua. Yang belum saya sebutkan juga akan diberkati Tuhan. Sekarang saya minta saudara acungkan tanganmu, angkat tanganmu, saya akan berdoa khusus untuk gembalamu. Tuhan, 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 Tuhan. Biarlah nama yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Oh ya, maaf, Bu Gembala, masih ada Willy. Tiba-tiba Tuhan bilang, Willy. Willy, ada hal-hal yang harus kau lewati. Tapi Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Saya tidak tahu Willy ini siapa, tidak ada gambarnya. Tapi Tuhan... Anak saya, Pak. Oh iya, yang mana? Kok saya tidak kenal, Bu? Yang tua, Pak. Yang tua. Oh, saya tidak tahu, udah ada wajahnya ini. Tapi tiba-tiba, oh ini kelihatan. Kok aneh kamu itu. Tapi tadi itu Tuhan ngomong, aneh, saya tidak lihat namanya, saya tidak lihat ini kepalanya, hanya nama Willy. Tuhan ngomong, panggil orang ini. Karena orang ini punya masalah yang akan kerjakan. Ada tempat tinggalmu yang loteng. Ya, kalau itu bukan tempat tinggalmu, ya tempat kerjamu. Ada kuasa gelap. Tapi jangan takut, ya, yang ganggu anakmu itu bukan orang, tapi ya itulah guyonan aja dari kuasa gelap. Tapi Yesusmu hebat. Saya tidak tahu ya, ini kok ada perempuan. Ya, perempuan rambut panjang, tapi jangan takut. Ya, semoga bukan pembantumu. Ya, pembantumu rambutnya panjang atau pendek? Ya, panjang, Pak. Rumah tangga. Nah, tapi ini ada roh bunuh diri. Tapi jangan takut, Yesus itu hebat. Ya, tidak tahu anakmu sering terganggu enggak? Pokoknya ganggu. Tapi saya akan berdoa dari sini dalam nama Yesus. Yesus itu lebih hebat daripada kuasa-kuasa itu. Ya, dalam nama Yesus, rumahmu akan dibersihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Khusus Willy ini ada masalah itu. Tapi juga ada bisnismu yang macet. Dan Tuhan akan bantu selesaikan. Ada beberapa perputaran yang sulit. Tapi Tuhan akan selesaikan itu. Cuma satu. Sorry ya, Bu Willy. Ada nasarmu yang kau berikan kepada Tuhan. Harus kau penuhi. Dan yang kedua, kau memikirkan, sorry ya Bu, memikirkan mamamu. Ingat, mamamu itu hamba Tuhan, punya Tuhan. Sorry, aku harus ngomong ini. Kau mengasihi mamamu. Saya gini aja mau nangis. Ya. Tapi engkau punya Tuhan. Jangan takut. Mamamu akan sehat-sehat saja. Maaf ya, ini saya harus ceritakan. Tentu ada waktu lagi. Kalau punya saudara yang sakit, akan disembuhkan Tuhan juga. Istrimu juga sakit perutnya, hormonnya akan normal. Terima kasih, terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terakhir ya Yosua. Yosua dengarkan. Tuhan bicara, kamu jangan takut. Ada kekhawatiran soal keuangan, Tuhan akan bantu kamu. Ya, dan ada saudaramu jauh yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan lewatkan Pak Yosua dengan baik. Tinggal melekat sama Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk Bu Gembala. Biarlah berkat dari Bapak, dari Putra itu turun ke atas gembalamu. Biarlah kakakku ini, gembala ini, Bu Maria ini akan sehat. Tuhan bilang tidak ada tulang-tulang yang tergeser. Tuhan bilang punggungmu akan disempurnakan Tuhan.
Ada 2 hari ini malam ini yang tulang punggungnya akan dibenarkan oleh Tuhan. Ya, aku berdoa untuk anak muda ya yang punggungnya juga sakit, terimalah kesembuhan. Yang Bu Maria, terimalah kesembuhan yang sempurna. Punggungmu tidak akan sakit lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidupmu. Kesuksesan, kekuatan, hikmat baru. Ya biarlah tidak ada COVID yang mengganggu engkau dan sekeluargamu dan seluruh jemaat. Terimalah berkat khusus. Tuhan bilang ada berkat khusus buat ibu. Ya ada berkat khusus. Bukan karena engkau melayani Tuhan. Karena Tuhan mengasihi engkau. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan bilang, hanya bilang, titip 1. Ibu Gembala, ada berkat khusus. Saya tidak bisa cerita itu apa. Tapi ada berkat, bulan depan engkau akan bercerita. Dan bulan depan lagi engkau akan bercerita. Ada anakmu perempuan yang akan bernubuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat sekali lagi. Terima kasih saudara. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya semua berkat melimpah kepadamu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ada yang sakit COVID hari ini di luar GAP. Ya, ada yang sakit. Tuhan bilang disembuhkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada yang ya migran disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bu Gembala. Ya. Thank you Pak Yo, thank you. Betul Pak, ada yang COVID dari luar GAB ini, barusan saya terima telepon, lagi sesek perempuan. Baru saja Pak, terima telepon Pak. Semoga disembuhkan Tuhan. Fangling namanya. Amin. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati Bapak juga Pak. Namanya siapa nih? Oh yang sakit itu Fangling Pak. Iya. Tuhan biarlah Fangling ini, walaupun dia tidak mendengar hamba, tapi kami ini sekumpulan orang yang percaya sama Tuhan. Kami berdoa siapapun yang sakit COVID, termasuk Fangling, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu percaya bahwa kesembuhan itu masih terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya Pak. Thank you Pak. Terima kasih. Pengumuman sepekan untuk GAP Robot. Ibadah hari Minggu dimulai pukul 12 siang dibawakan oleh Pastor Thomas Cerian. Untuk ibadah doa malam minggu depan dimulai pukul 7:30 malam dibawakan oleh Pendeta Muda Gunawan. Kami ingin datang kepadamu Tuhan dengan segenap rindu, dengan segenap hati Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, namun hanya karena ku mengasihimu Yesus. Seringkali
sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, namun hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali ku datang Tuhan, seringkali ku datang Tuhan, hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Benar Tuhan, kami mengasihimu. Kami yang hadir pada malam hari ini semuanya mengasihi. Engkau tahu Tuhan jalan hidup kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan dalam hidup. Masalah kami pun Engkau tahu. Sakit penyakit pun Engkau tahu. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua hal yang sudah berlaku di dalam hidup kami. Kami adalah ciptaan-Mu dan kami menurut apa yang menjadi kehendak-Mu. Terjadilah rancangan-Mu di dalam hidup setiap kami, sebab rancangan-Mu selalu indah dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau izinkan kami semuanya untuk berkumpul bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Semoga di dalam ibadah pada malam hari ini apa yang kami kerjakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang pada malam hari ini memberikan kami satu petunjuk bahwa kami harus selalu untuk fokus kepadamu dan selalu mengikut jalan-jalan-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Kami yang hadir pada malam hari ini di dalam doa malam ini, berikan kami kekuatan untuk selalu bisa mengikuti jalan-jalan-Mu. Masukkan kami di dalam rencana-Mu. Kami akan berjalan sesuai dengan yang Engkau mau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan malam hari ini kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Yohanes Sunardi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini lebih-lebih lagi Tuhan. Engkau memberikannya kesehatan yang sempurna Tuhan. Agar boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Engkau pakai dia lebih lagi, menjadi lebih heran lagi.
Kau berkati keluarganya, anak dan istrinya Tuhan, dan Engkau melindungi semua kesehatan sekeluarga. Dan juga rancangan-Mu Tuhan terjadi atas hidupnya. Dan apa yang beliau kerjakan, hamba-Mu berdoa, Engkau selalu membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu hantar doa ini untuk Bapak Pendeta Yohanes Sunardi. Juga kami berdoa untuk jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth maupun jemaat Zoom yang sering hadir di kebaktian Rehoboth yang malam hari ini belum hadir, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, kiranya Tuhan kami berdoa Engkau memberikan pertolongan kepada mereka. Apa yang sedang dihadapi, mereka tidak sendiri, tapi ada pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Itulah doa kami untuk jemaat yang belum hadir pada malam hari ini. Dan Tuhan, kita sampai di akhir acara. Kami terbatas Tuhan, kami semua terbatas. Tapi kami menjadi tidak terbatas karena ada uluran tangan daripada-Mu. Dan kami tidak pernah sendiri. Yakin tidak pernah sendiri Tuhan. Dan percaya bahwa Engkaulah menyertai hidup kami. Dan biarlah kami boleh meniru jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap pribadi, kami masing-masing mencerminkan seorang Kristus buat yang lain. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan Engkau Allah yang maha baik. Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Dan malam hari ini, Bapa yang baik, Bapa yang di surga, menurunkan berkat kepada setiap tangan yang terangkat, yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Engkau gapai tangan yang terangkat ini ya Bapa, Engkau tuntun menurut jalan-jalan-Mu. Dan kami percaya malam hari ini Bapa di surga menurunkan berkat yang luar biasa untuk setiap tangan yang terangkat, yang hadir pada malam hari ini. Diberkati hidupmu, dilindungi hidupmu, diberikan jalan keluar bagi setiap masalahmu, dan disembuhkan penyakitmu, termasuk penyakit dari keluarga-keluargamu yang saat ini sedang menderita COVID terutama lagi. Oh haleluya, Bapa di surga akan menyembuhkan, inilah janjinya pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang kekal. Kami terima semua berkat-Mu dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, sudah terima yang sebaik dari Bapa di surga. Mari sama-sama ucapkan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.